Untar dulu. Kami langsung ke pertanyaan inti karena background Prof sudah kami cari setelah mistake. Ketahuan dah. Oke Prof, pertanyaan pertama, bagaimana Prof Tono melihat kondisi infrastruktur internet di Indonesia saat ini, khususnya pada wilayah 3T, tertinggal, terdepan dan terluar? Pertanyaan dari saya balik dulu nanya. Merasa sudah nyaman nggak dengan internet di Indonesia? Sudah nyaman? Sudah puas? Belum. Jadi jawaban singkatnya sih nggak pada puas kondisi internet di Indonesia. Di daerah 3T apalagi ya? Nih gua kasih lihat nih ya. Di sini ada web namanya nperf. nperf itu network performance. Oke. Bisa kita klik nperf, kita bisa lihat kondisi sinyal di Republik Anda, gitu ya. Coba kita lihat peta, allow, oke. Peta cakupan ya. Ini kelihatan nggak sih? Peta cakupan, oke. Ini cakupan 3G, 4G, 5G di Indonesia. Jadi ingat ya, nperf, perf.com. Ini negaranya Indonesia, operatornya mau siapa? Telkomsel yang paling gede ya. Telkomsel ya, paling gede ya, pakai doa nih. Oke, ini adalah kondisi sinyal di seluruh Republik Indonesia. Oke, di Jawa ada sinyal kagak? Ada. Sumatera? Pakai doa. Ada tapi pakai doa ya. Kalimantan? Lebih horor. Sulawesi Selatan bagus. Kenapa Sulawesi Selatan bisa bagus? Iya, ini Sulawesi Selatan kan sini kan. Kenapa bisa bagus? Karena dulu ada wakil presiden namanya JK, jadi wakil presiden di orang Sulawesi Selatan jadi bagus lah. Gitu. Di sini Papua bagus nggak Papua? Iya, keren banget ya Papua. Gitu. Jadi kalau sinyal bagus harus jadi presiden atau wapres. Beres ya. Yang jadi masalah yang jadi presiden itu banyaknya orang Jawa, jadi Jawanya bagus, itu yang bikin parah. Gitu. Beres ya. Tadi pertanyaan apa lagi sih? Kondisi sinyal. Oke. Internet kayak gini nih kondisinya. Oke, lalu yang keempat. Kok keempat? Pemerintah Indonesia memiliki proyek besar yaitu Tol Pali. Oke. Tujuan awalnya adalah membangun jaringan penghubung terbaik nasional. Oke. Nah, menurut Prof. Tono sendiri, apa sebenarnya Pali dan gimana perannya dalam pengembangan akses internet di Indonesia? Oke. Sekarang saya kasih lihat lagi ya. Submarine. Gue malah langsung datanya kasih lihat tuh. Ini minta maaf ya, supaya Anda tidak kena PHP sama pemerintah lu. Oke, enter. Ini keywordnya adalah submarine cable map. Oke, kalau kita klik submarine cable map, kan tadi Palaparing, kita punya proyek namanya Palaparing. Bagaimana kondisinya di Indonesia? Ini kalau di submarine cable map, gua ini dulu, kita bisa melihat kondisi kabel fiber bawah laut seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oke, kita lari ke Indonesia. Oke, ini ditutup bisa nggak sih? Nggak bisa, susah. Sorry, kejauhan. Gua gedein ya. Ini bisa dikecilin nggak sih? Tutup. Ini bisa dikecilin lagi nggak? Tuh. Ini harusnya ada plus. Oh, ini salah gue. Gini ya. Kita plus-plusin. Oke. Banyak kabel fiber ini, kabel fiber bawah laut ya. Ini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, segala macam, sama ada ini Papua. Ini kabel fiber. Palaparing bentuknya fiber. Apakah sudah mengcover seluruh Indonesia? Harus kasih catatan dulu ya. Ini semua belum tentu semuanya Palaparing. Ada yang punya Telkom, ada yang punya siapa. Sekarang kita cek. Palaparing contohnya ini nih. Nih, ada tulisannya nih. Kelihatan nggak nih?
Kita klik ya. Nih, sorry, ulang. Klik, iya, susah. Susah banget sih. Susah banget sih, oke. Sorry. Susah banget klik. Ini satu, dua, oke. Kok nggak mau sih? Oke, nah ini satu segini. Paraparing timur itu cuma segini doang. Mengcover Indonesia enggak? Loh, sekarang kita lihat di sini ada satu lagi paraparing. Oke, gua lepasin dulu. Oke, ada dua palaparing sih sebenarnya. Ini bukan palaparing, ini bukan palaparing, ini bukan. Ada satu palaparing yang harus dicari yang mana kabelnya nih. Saking banyaknya kabel bingung sendiri dia kayaknya. Ini palaparing. Ada dua Pak. Nah, yang tadi di timur, ini palaparing satu lagi. Pertanyaannya, ini kan cuma segini sama satu lagi ya. Ada dua kabel. Mengcover Indonesia kan? Iya. Sudah. Itu baru sampai pantai loh. Sudah masuk ke darat belum? Perlu narik kabel lagi yang di darat. Itu ceritanya. Nggak segampang itu ceritanya sih sebenarnya. Jadi ada narik kabel di laut, terus ke darat kita harus narik kabel lagi sebetulnya. PR-nya masih banyak sih. Jadi kalimat yang benar gini, pemerintah Indonesia berjuang bikin kabel fiber paraparing. Oke, tapi kondisi realnya kayak gini. Jadi nanti waktu nerangin harus pakai submarine cable map, kita bisa tahu kondisi palaparingnya sebetulnya. Ini kan bukan palaparing yang kelihatan, ini ada yang bukan palaparing, banyak banget yang bukan palaparing gitu. Jadi banyak bolongnya sih sebetulnya. Tapi kalau udah kayak gini jangan pesimis sama Republik Indonesia dulu ya. Oke. Yuk. Dalam implementasi ya. Jadi kan kita kan berbicara tentang teori dari narasumbernya dari pemerintah aslinya, lalu kan kita juga sama Prof tentang kejadiannya seperti apa. Iya. Itu kan dalam kondisi bawah laut. Iya. Tapi kendala yang muncul di sisi daratnya seperti apa? Dalam geografis itu. Daratnya itu yang ini tadi contohnya. Ini kalau ini punya Telkomsel ya, punya Telkomsel nih. Jadi dia harus narik, jadi harus dari kabel yang tadi harus tarikin kabel lagi ke kota-kota. Belum ada tuh kabelnya ya. Harus tarikin kabel ke kota-kota. Di kabel ke kota-kota harus kasih lagi sinyal ke HP tiap orang, bikin BTS. Nah, itu namanya proyek yang bakti. Ada, jangan khawatir di korupsi. Beberapa orang masuk penjara. Jumlahnya ribuan BTS, ribuan. Ini sekedar info aja ya, di Jakarta aja itu BTS sekitar 2.000-3.000 BTS. Itu satu kota Jakarta. Bayangin kalau untuk satu kota Jakarta sekian ribu BTS. Kalau mau se-Indonesia kan banyak banget BTS-nya kan. Jadi kalau bakti cuma bikin ribuan BTS kurang. Gitu. Ada yang tahu nggak jumlah desa di Indonesia ada berapa? Bisa dicek sih, dicek di sini ya. ChatGPT aja yang paling gampang ya. Jumlah berapa desa di Indonesia? Jadi kalau mau gampang, jadi masalahnya nanti ada beberapa masalah ya. Kabel antar pulau perlu, dari pantai ke darat perlu, kabel fiber. Dari situ ke pelanggan perlu lagi, namanya BTS. Nah, ini lagi dicek, jumlahnya sekitar 75.000 itu tadi. Dia lagi nyari lagi verifikasi. Tapi hampir 80.000 desa. Kalau mau diperom lagi, dari 80.000 desa ini ada beberapa desa yang ada sinyalnya. Berapa desa yang ada sinyalnya, gitu. Terus si Kominfo bikin proyek bakti, nah ini. Ada 84.000 desa, oke. Kalau mau digombalin berapa desa yang tidak ada sinyal, seru dah lu. Gitu.
Jadi masalahnya bukan masalah teknologi sebetulnya. Gimana caranya bangsa ini punya semuanya dapat akses yang masalah keadilan ya. Jadi masalah keadilan sih. Kita langsung Tapi udah habis ini gue dicap sama dosen dulu ada ini provokator yang ngomong. Oke, Bro. Tadi kan kita lihat dari sisi bahwa makanan ini kan sebenarnya kan ada dari fiber. Yang tadi nama. Kalau paringnya fiber, kalau BTS-nya ada lagi namanya apa gitu. Nah, karena kita lihat beberapa kendala atau aplikasinya, kira-kira apakah teknologi satelit dapat menjadi solusi tambahan untuk memproses internet di Indonesia yang sulit dijangkau oleh kaum? Enggak juga sih. Jujur, ini saya ngomong jujur dulu ya. Kecepatan maksimum satelit itu sekitar total satelit itu paling sekitar 200-an Mbps. Jadi di dalam satelit banyak relay, transponder. Kalau lagi dipakai seluruh kapasitasnya bisa 1 Gbps. Oke, itu satelit, satu Gbps buat satu Indonesia cukup nggak? Asal tahu aja ya, kecepatan Indonesia ke internet itu udah peta BPS, udah kenceng banget, udah ratusan, udah peta udah deket peta BPS, jadi ribuan giga BPS sih katanya. Kita pasang satu satelit buat satu republik, ya nggak muat. Itu ya, itu satelit. Jadi kalau jawaban singkatnya bukan solusi. Jawaban singkatnya. Sadis itu. Saat ini Bro, ada muncul teknologi internet berbasis satelit orbit atau low Earth orbit, Oke. Starlink. Dan di beberapa wilayah, termasuk di wilayah Pulau Papua, sudah beberapa yang pakai untuk sumber daya internet. Oke. Nah, kira-kira ini Bro, seberapa efektif teknologi seperti Starlink ini untuk membantu pemanasan internet di Indonesia? Oke, dari sisi Starlink-nya dulu ya. Nanti saya kasih tahu lagi Starlink itu punyanya Amerika loh. Udah tahu resikonya punya Amerika? Belum? Belum tahu. Itu kalau Amerika sama Iran sama Israel lagi perang, kira-kira Iran dapat internet nggak dari Amerika? Bakal diputusin. Jadi itu bahayanya kalau kita tergantung sama negara lain. Kalau ada apa-apa, kita bakal diputusin sama negara lain tadi, termasuk tadi Starlink-nya. Sekarang dari sisi Starlink-nya sendiri ya. Starlink itu kira-kira cara berpikirnya kayak gini lah. Kita udah ditipu sih sebenarnya. Ground Station Starlink. Ground Station Starlink. Oke. Yang jarang orang tahu bahwa Starlink itu mikirnya pertanyaan, kalau kita pakai internet Starlink kita nyambungnya ke Amerika ke Indonesia. Internet kita ada di Amerika atau di Indonesia? Amerika. Oke. Semua mikirnya di Amerika kan? Jadi kita pakai, tapi yang Starlink yang sering dijual di pasaran adalah ini Starlink kayak gini ya. Nah bentuknya kayak gini nih, bentuknya kotak kayak gini kecil. Itu yang ditaruh di rumah-rumah. Kita itu buat pelanggannya. Kita mikirnya nyambung ke satelitnya punya Elon Musk, terus nyambung tuk sampai Amerika kan? Padahal bohong sih. Jadi yang benarnya kayak gini nih. Yang benarnya ini. Jadi dari kita dari rumah itu kan gedein ya. Ini dari rumah naik ke Starlink, terus turun. Jarak ini itu kira-kira 1000 km. Dari sini ke sini 1000 km. Jadi kalau misalnya kita taruh di Papua 1000 km sampai Amerika kagak? Sampainya di Jawa. Jadi ini ada ground station buat terima sinyal Starlink yang adanya di Jawa, di Cikarang. Jadi sebenarnya kagak nyambung ke Amerika. Dari situ ditarik ke Amerika. Terus orang mikirnya lewat Amerika, padahal kagak sih Cikarang. Yang masalah yang pegang semua alat-alat itu orang Amerika nih. Apa tahu nggak akibatnya? Dia tahu dong kita mau kemana, kita ngirim apa, tahu dong. Nah udah masalah nih. Jadi nanti ini ada di beberapa tempat di Indonesia yang ada kayak giniannya nih. Gitu, buat ini Starlink. Pertanyaannya, Indonesia bisa nggak bikin kayak Starlink? Di papernya Prof, bilangnya bisa. Dan kita sudah bikin sih.
Ada di buku saya sih. Ini nih kalau mau baca bukunya di sini ya. S.id free OWP ebooks. Oke. Terus kita bisa masuk ke sini nih. Nih di sini jaringan internet. Ini ada jaringan internet ya. Kita klik. Terus di sini ada ebook perjuangan membuat dan mengoperasikan satelit mikro Indonesia. Yang nulis lagi ngomong. Oke. Nah, ini silahkan dibaca nanti. Tapi poinnya kira-kira ada gambar nggak sini? Saya akan cari gambarnya biar cepet ya. Wah, ini buku yang lewatnya nggak bagus nih. Ya. Tapi kita bikin sendiri sih. Kalau mau lihat makhluknya adalah 8A2. Ini kita bikin sendiri. Orangnya ada ditulis di buku ini. Ini satelit yang kita bikin sendiri. 8A1, A2, A3. Kita bikin sendiri. Tahu nggak bikinnya di mana? Ada tahu nggak bikinnya di mana? Makhluk ini. Nyoldernya di mana? Tahu nggak? Taiwan. Salah. Tahu yang namanya Bogor? Tahu yang namanya Ranca Bungur di Bogor? Nggak tahu. Ada yang tahu? Nah, di Ranca Bungur. Udah tahu Ranca Bungur ya? Tahu 8 di situ? Kantor. Oh, di situ. Oh, itu. Ya udah di situ lah. Gitu. Kita bikin sendiri. Selanjutnya kami kan sudah baca beberapa portal dan juga ebook yang Prof kasih. Dan memang betul Indonesia sudah punya beberapa microsatelit. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti itu. Apakah teknologi yang sudah kita pakai sekarang, kalau kita kembangkan, kita sejujurnya bisa punya seperti Starlink sendiri di Indonesia? Sudah, belum sampai kayak Starlink. Yang teknologi ini belum saya Starlink. Kita kecepatannya 1,2 kilo bps. Yang ini ya 1,2 bps. Kalau mau dikembangin lagi ke arah Starlink ya bisa sih sebetulnya. Masalahnya bukan itu sih, jujur ya, masalahnya bukan itu. Ini yang bikin lembaganya namanya apa tadi? 8. Lembaga Antariksa Penerbangan apa nasional ya. 8 masih ada nggak? 8 hilang di bumi hanguskan oleh BRIN. Jadi hilang ini. Hilang akibatnya apa? Orang-orangnya hilang, kantornya hilang, labnya hilang. Kita harus mulai dari nol lagi untuk bikin itu semua lagi. Dan untuk sampai level bikin ini, kita butuh sekitar 40 tahun. Dihilangin sama Republik lo. Gitu. Oke. Follow up dari pernyataan yang Prof bilang, berarti kira-kira apa yang menjadi fokus utama dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan lagi di proyek ini? Gini, saya contohnya bukan yang proyek ini ya. Contohnya gini lah. Waktu saya masih muda, umur berapa waktu itu ya? 30. Motorola, tahu Motorola nggak sih? Motorola dagang ke Indonesia. Dia dagang walkie-talkie nih ke Indonesia buat penjaga hutan. Udah gitu dia harus bertanding sama Philip. Ya Motorola menang lah. Terus saya waktu itu dari pihak Indonesia saya pakai Indonesia, saya ngomong sama Motorola di belakang layar nih ya. Dia udah menang, di belakang saya nyolek. Lu kan menang, lu pasti dapat duit deh. Mau nggak? Lu kasih pabrik di Indonesia 1. Terus Motorola bilang apa ke saya? Serius lu? Serius? Oh, dengan anak umur 30 tahun, lu kan belum 30 ya? 30 tahun yang semangat itu serius. Ya udah, kita ke Malaysia lihat. Di Malaysia ada pabriknya Motorola, sampai sekarang masih ada, jangan khawatir. Itu sekitar hampir 30 tahun yang lalu tuh. 30 tahun hampir 30 ya, 27 tahun yang lalu. Jadi sebelum tahun 2000 ya, saya ke Malaysia, terus ngomong sama orang-orang Motorola yang ada di pabrik Malaysia. Oke, yang menarik dari pabrik Motorola di Malaysia 27 tahun yang lalu itu adalah semua orangnya dari bawah sampai Motorola 01 dari Malaysia rambutnya hitam semua. Matanya mata Asia semua.
Saya tanyain dong, kok bisa kayak gitu? Langsung dia jawabnya sederhana aja. Ini urusannya 25 tahun. Jadi 25 tahun sebelum itu, waktu itu Perdana Menteri Malaysia adalah Mahathir Mohamad ngomong, Malaysia akan dukung investor asing di Malaysia dan dukung bener 25 tahun. Sampai pabriknya jadi dan jalan. Orangnya, waktu awal pabrik dibikin, orang paling atasnya orang bule dong. Orang kita cuma jadi buruh dong di bawah, nyolder segala macem. Setelah 25 tahun mereka kan pendidikan apa segala macem jadi bos kan di atas. Makanya waktu saya colek isinya orang Malaysia semua. Pertanyaannya buat Anda semua, ini Malaysia bisa konsisten 25 tahun nih kebijakan. Indonesia bisa enggak 25 tahun kayak gitu? Nggak usah jauh-jauh lah. Ini dari satu presiden ke presiden yang satunya lagi. Apa yang konsisten? Juga gue nanya lu. Ibu kota negara pindah nggak? Yakin pindah? Apa masih di Jakarta? Nggak usah jauh-jauh lah. Kurikulum sama kagak? Harus konsisten semua. Harga bensin sama kagak? Utang? Makin parah utangnya. Ini bulan Mei harus bayar nih. Ratusan triliun, bangsa Indonesia harus bayar utang nih, ratusan triliun. Bisa nggak bayar utang? Jadi kondisinya separah itu sih. Jadi kalau kita nggak bisa konsisten, jangan berharap kita bisa bikin satelit lagi. Ini saya sedih sih ngeliat anak 8. Lu bayangin, bikin orang emang gampang kan, susah ya? Dibubarin, itu nangis lu. Dan kita udah nggak bisa bikin satelit lagi udah. Saya bukan orang 8. Jadi kita waktu itu punya cita-cita kita bikin chip kayak Intel, kayak Nvidia. Waktu itu Intel dan Nvidia masih kecil ya. Kejadiannya saya S3-nya kan bikin chip. Kejadiannya adalah di Indonesia waktu itu Malaysia kalah sama Indonesia. Malaysia nggak ada pabrik chip. Di Indonesia ada pabrik punya National Semiconductor punya Amerika. Waktu saya awal masuk dunia itu, pabrik itu didepak sama menterinya Indonesia. Lu pakai robot, keluar dari Indonesia. Indonesia butuh pegawai, orang Indonesia butuh pekerjaan. Karena lu pakai robot keluar. Ya gimana nggak pakai robot? Ini chip kan kecil ya. Emang lu bisa lihat kecil itu kan harus robot yang lihat di depak. Ya begitulah nasibnya. Jadi orang lagi curcol gitu ya. Dengan opini Prof tadi, kira-kira bagaimana Prof melihat masa depan internet di Indonesia? Masa depan internet di Indonesia. Oke. Gini, kalau kita gayanya seperti sekarang, pakai operator gede-gede, kita tahu sinyalnya kecil. Jadi gini cara berpikirnya lah sederhana. Yang namanya operator, yang namanya investor cari duit. Konsekuensi yang terjadi, sinyal cari duit dong. Makanya jangan kaget kalau kita lihat petanya tadi dari N-Perf, sinyalnya adanya di kota besar, normal, karena namanya investor, dia cari duit. Kalau gayanya kayak gitu, pada cari duit semua. Nah, gimana caranya supaya semua orang punya sinyal? Kebayang nggak caranya gimana? Kebayang? Logikanya sederhana banget lah. Pada punya HP kan? Bisa tethering nggak? Kalau lu tethering satu kampung bisa nggak? Bisa ya? Nah ini ngasih tahu dulu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang kreatif karena hidupnya susah. Makanya kita bikin tethering satu kampung. Namanya apa? Nggak tahu? Namanya RT RW Net. Nih, itu ya. Coba kita lihat, ada nggak yang dagang RT RW Net? Shopping nih, kita shopping nih ya, RT RW Net. 306.000 antenanya doang. Ini udah ada ininya satu paket 1 juta, 2 juta, 250.000. Banyak yang dagang RT RW Net. Kenapa mereka pada dagang RT RW Net?
Karena di kampungnya kagak ada sinyal. Dia bikin internet sendiri lah. Zaman dulu kita kenal namanya warnet. Warnet itu sambung tetangga, dikasih nama RTWnet. Banyak yang dagang kayak gini. Pertanyaannya, ini legal atau ilegal? Secara provider ya. Ilegal ini. Tapi bangsa Indonesia bisa. Gitu ya. Jadi kalau kedepannya, kalau pemerintahnya mau berpihak pada rakyat Indonesia jauh-jauh loh begini kayak gini ya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Coba kita lihat global aja ya. Coba kita lihat gambar RTWnet. Oke. Ini bahasa apa nih? Bahasa Indonesia ya. Oke, kebawahin. Kebawahin. Ini bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia, kebawahin. Ini bahasa apa? Ini bayangin, kita googling satu keyword, tapi berhalaman-halaman bahasa Indonesia semua loh. Dan ini semuanya ilegal, tidak didukung pemerintah. Dan ini yang bikin internet di Indonesia. Nah sekarang sekedar masukkan aja biar informasi aja. Di dunia mereka nggak nyebut RT/RW-net, di Amerika nggak ada RT nggak ada RW dong ya, jadi nggak nyebut RT/RW-net. Mereka nyebutnya community network. Nah di dunia itu ada yang namanya IETF. Oke. IETF tuh dalam bahasa ininya Internet Engineering Task Force. Jadi internet ada yang namanya Internet Engineering Task Force, satgas buat bikin internet di dunia. Di dalam satgas itu, ini yang benar-benar bikin internet. Di dalam satgas itu ada yang namanya Gaia, gitu ya. Oh salah, Gaia IETF, oke. Global Access Internet for All. Jadi akses buat semua orang. Jadi mereka satgas ini tugasnya adalah nyari solusi gimana caranya semua orang bisa dapat internet. Kita solusinya namanya RT/RW-net. Nah ini buka-bukaan aja lah. Saya berapa kali diminta kasih keynote speech di meetingnya mereka. Di Asia Pasifik, di Asia Selatan, Bangladesh segala macam. Yang ngasih keynote, tahu keynote ya? Jadi kalau ada pertemuan ada orang yang pertama ngomong kan? Nah itu Ono tuh. Yang ngomong. Gitu. Dan ini kenapa sampai kita yang ngomong? Indonesia adalah negara yang paling besar punya community network. Kita ada 60.000 RT/RW-net. Sedunia paling besar, yang lain kalah semua. Makanya kalau udah ada pertemuan seperti itu, kita yang jadi jagonya. Gitu. Jadi kalau nanya kedepannya seperti apa? Ini kedepannya, cuman ini tidak didukung pemerintah. Seru ya? Seru ya? Baru tahu kan? Kasihan deh lo. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Itu kan tadi kita berbicara dari sisi teknologi. Iya. Sekarang kita bahas dari sisi sumber daya manusia. Oke. Nah, menurut Prof, dengan perkembangan teknologi yang seperti ini dan kemungkinan akan sangat cepat ke depannya, menurut Prof, apakah masyarakat Indonesia sudah siap menghadapi transformasi digital di masa depan secara nasional? Gini, cara berpikirnya gini deh. Pertanyaan dibalik dulu pelan-pelan. Kira-kira orang Indonesia bodoh atau pintar sih? Kalau dididik orang Indonesia jago. Emang jago, bener-bener jago. Gitu ya. Saya kemarin ke Oman. Oman sebelahnya Qatar ya. Qatar kan dibom sama Iran. Omannya kagak. Ke Oman kebetulan ada teman yang jadi direktur Pertamina-nya Oman lah kira-kira kayak gitu. Ini orang Arab, dia ngomong ke saya. No. Orang Arab, kalau suruh milih orang, di dunia ada 3 pilihan manusia. 1, orang bule, pinter, mahal, susah. Bule, pinter, mahal, susah. Yang kedua, orang nggak pinter, murah. Kira-kira orang mana? Hah? Orang nggak pinter, murah, orang mana kira-kira? Orang nggak pintar murah banyak ngomong, tambahin keywordnya. Orang nggak pintar murah banyak ngomong. Kira-kira orang mana?
orang India, Pakistan. Mereka tuh nggak terlalu pintar, murah, banyak bacot. Udah gitu dia jago ngomong bahasa Inggris lagi sebelumnya kan gitu. Kalau kita suruh ngomong bahasa Inggris belepotan semua kan. Nah kalau dia udah nggak pintar, murah, bahasa Inggrisnya jago. Jadi kelihatannya kayak orang jagoan, padahal kagak, nggak bisa kerja tuh orang-orang itu. Akhirnya banyak yang dipakai orang yang India, Pakistan ini. Jadi orang Arab kalau suruh milih, mending orang Indonesia. Nggak banyak bacot, pinter, murah. Tapi masalahnya nggak banyak bacot, itu yang jadi masalah. Kalah sama orang India yang banyak bacot, tapi nggak pinter, gitu. Jadi masalahnya dari sisi kualitas bangsa Indonesia oke. Kalau dipoles orang Indonesia oke. Nah yang jadi masalah adalah banyak nggak sih orang kayak gitu? Sekarang gue nanya ke lu, nanya ya. Kira-kira kan supaya bisa ngerti gini harus orang anak teknik kan? Anak teknik sama jumlah lulusan teknik sama manajemen, berapa persen manajemen, berapa persen teknik di seluruh Indonesia? Banyakan manajemen ekonomi dan teman-temannya ya. Tahu nggak berapa persen jumlah anak teknik seluruh Indonesia dari seluruh ini? Nggak tahu. Jumlah anak teknik yang lulus jadi sarjana berapa persen dari seluruh lulusan? Nggak tahu. 9%. Cuma 9% anak teknik. Dari 9% berapa persen yang informatika? Ya kecil kan? Nah, gimana kita mau maju kalau jumlah anak tekniknya cuma 9%? Tahu nggak Cina berapa persen tekniknya? 50% teknik. 50% lagi manajemen. Makanya Cina bisa majunya kayak gini karena setengahnya dia adalah anak teknik. Yang bikin segala macam anak teknik. Itu ceritanya. Jadi bukannya masalah orang Indonesia bodoh, bukan. Kalau anak Indonesia dipoles, jago sebenarnya bisa. Cuman masalahnya kampus-kampus segala macam yang ada lebih ya kampus kan pengennya gampang ya, bikin gampang pokoknya gue dapat duit lu bayar SPP kan ya. Yang paling gampang bikin anak ekonomi segala macam kan, nggak perlu lab. Kalau teknik kan perlu lab segala macam kan. Makanya mereka bikinnya kayak gituan, ya akibatnya kita cuma 9% yang teknik. Itu yang bikin masalah sih. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu pada oh boleh, batin foto ya. UPY. Bentar, ini gua ini dulu.